Siang. Siang hari ini saya bersama dengan Ibu Hani. Kami dari tim penilai nasional Kementerian PAN-RB yang akan melakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas tahun 2022, khususnya di Balai K3 Makassar. Mohon izin Bapak Ibu, mungkin sebelum kita masuk ke sesi evaluasi, izinkan saya untuk menyampaikan satu hal terkait dengan pelaksanaan kuesioner evaluasi zona integritas tahun 2022. Jadi pada tahun ini kami secara khusus menyelenggarakan kuesioner evaluasi zona integritas tahun 2022. Untuk kuesioner ini nanti terdiri atas 15 pernyataan dengan skala jawaban 0 untuk sangat tidak setuju sampai dengan skala 10 untuk sangat setuju. Responden dari kuesioner ini merupakan seluruh atau semua pegawai di unit kerja Balai K3 Makassar. Jadi kami mohon bantuannya kepada Bapak Ibu yang hadir di ruangan untuk menyebarkannya atau membagikannya kepada teman-teman pegawai lain yang belum dapat hadir di ruangan ataupun di Zoom meeting ini. Untuk waktu pengisiannya kami berikan selama 90 menit ke depan sampai nanti kurang lebih pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat atau pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Tengah. Jadi pada saat evaluasi ini selesai, maka pengisian kuesioner ini juga berakhir. Selain itu juga kami mohon perkenan Bapak Ibu, nanti sembari kita melakukan pemaparan, diskusi dan tanya jawab, Bapak Ibu dimohon berkenan juga untuk sambil mengisikan kuesioner ini. Untuk link kuesionernya Bapak Ibu bisa akses melalui tinyurl.com/kuesionerzi22. Nanti untuk link kuesioner ini akan saya bagikan juga melalui kolom chat. Setelah Bapak Ibu berhasil mengakses link kuesioner, Bapak Ibu akan diminta untuk mengisikan nama instansi pemerintah, kemudian unit kerjanya Balai K3 Makassar, dan juga kode unit kerjanya Q285D. Bapak Ibu jangan sampai salah memasukkan kode unit kerjanya, yaitu Q285D. Setelah itu Bapak Ibu akan diminta untuk mengisikan identitas diri, mulai dari nama, jabatan Bapak Ibu saat ini, dan juga sudah berapa lama Bapak Ibu mengabdi atau bekerja di Balai K3 Makassar. Kemudian Bapak Ibu akan diminta untuk mengisikan 15 pernyataan tadi, mulai dari skala 0 untuk sangat tidak setuju sampai dengan skala 10 untuk sangat setuju. Setelah Bapak Ibu mengisikan 15 pernyataan, Bapak Ibu cukup klik tombol kirim, kemudian nanti hasil kuesioner yang telah Bapak Ibu isi akan masuk ke dalam database kami. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan kuesioner. Apakah ada pertanyaan terlebih dahulu Bapak Ibu? Bapak Ibu, aman? Ya, baik. Kalau begitu kepada Bu Hani, untuk selanjutnya waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Loren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian yang hadir di Zoom ini, dan salam sehat untuk kita semua ya Bapak Ibu. Izin tadi sudah diperkenalkan Mbak Loren, mungkin saya dan Mbak Loren mungkin akan mendengarkan pemaparan perkembangan pembangunan zona integritas di lingkungan BK3 Makassar ya, Naker. Yang saya hormati Ibu Kepala BK3 Makassar dan seluruh jajarannya yang sudah hadir di room ini, kami nanti akan mendengarkan perkembangannya Bu, perkembangan terkait pembangunan zona integritas, dan waktu kita hanya 20 menit Bu untuk melakukan pemaparan. Dilakukan saya mungkin dan terinformasi apa-apa saja yang sudah dilakukan atau perubahan apa saja yang sudah dilakukan di Balai BK3 Makassar. Saya belum tahu nih apa kepanjangan BK3, nanti mungkin perlu kami jelaskan ya Bapak Ibu, dan 60 menit ke depannya kita mungkin melakukan pendalaman ya, kami berdua mungkin akan melakukan pendalaman terkait dengan perubahan-perubahan yang Bapak Ibu sudah lakukan di BK3 Makassar ini. Dan untuk mempersingkat waktu Bapak Ibu sekalian, waktu dan tempat kami persilahkan untuk melakukan pemaparan. Silakan Bu, izin. Terima kasih Ibu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Hatni dan Ibu Laurencia Aryadi, evaluator Menpan RB. Yang saya banggakan teman-teman pejuang pembangunan SZI. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesehatan, keselamatan yang diberikan pada kita sehingga dapat berkumpul dalam rangka evaluasi pembangunan ZI Balai Keselamatan Kesehatan Kerja Makassar. Ibu DPRI yang kami muliakan, izinkan saya Aminah AS, Kepala Balai K3 Makassar, memaparkan progres pembangunan ZI. Gambaran umum. Balai K3 Makassar adalah PTP Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia. Tugas dan fungsi memberikan pelayanan pengujian K3, pemeriksaan kesehatan kerja dan pelatihan K3. Wilayah kerja 12 provinsi, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara. SDM yang dimiliki adalah 69 orang ASN. Selanjutnya kita masuk pada 6 area perubahan pembangunan ZI. Langsung kita masuk area pertama, area manajemen perubahan. Kondisi BIPO, belum ada pemahaman komitmen pembangunan ZI serta inovasi dan kreativitas. Budaya kerja berakhlak belum maksimal, pola pikir belum berorientasi hasil. Kondisi after, pembentukan tim pembangunan ZI, agen perubahan, perencanaan ZI dan sosialisasi telah dilakukan. Tanda tangan komitmen semua ASN. Pimpinan sebagai role model, moneh berkala, perubahan konkret, agen perubahan. Selanjutnya, implementasi komitmen perubahan, dibentuknya tim pokja dan tanda tangan komitmen. Pimpinan melakukan sosialisasi pembangunan ZI pada seluruh ASN. Pencanangan ZI dilakukan pada tanggal 22 Maret 2021 yang dihadiri oleh Ibu Dirjen, PLT Dirjen, Kepala Ombudsman RI Perwakilan Sulsel, Kadisnaker, Dekan Unhas, perusahaan dan pemerhati K3. Sosialisasi dan publikasi melalui rapat, apel pagi, medsos, media online juga dilakukan moneh untuk melihat progres pembangunan ZI. Bukti komitmen, pimpinan sebagai role model, laporan LHKPN yang dikirim pada tanggal 4 Januari 2022. Nilai TPI tahun 2021 meningkat dari 83,5 menjadi 84,13 di tahun 2022. Saat Permenpan 6 2022 diterbitkan, pimpinan langsung sosialisasi pada tanggal 11 April 2022. Pimpinan terlibat di setiap kegiatan, misalnya senam, kunjungan ke masyarakat, berbagi masker, sembako, kampanye anti korupsi dan lain-lain. Ketika audiensi dengan statement dapur, saat menunggu audiensi, pimpinan tetap memonitor kinerja tim dan komunikasi lewat WA. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di mana melibatkan PNS dan PPNPN seperti OB atas nama salah. Dengan latar belakang pendidikan SMP sebagai agen perubahan, diberikan tanggung jawab selain menjaga kebersihan kantor, juga sebagai tim dokumentasi setiap kegiatan kantor. Harus belajar otoritas bagaimana mengambil gambar dengan hasil maksimal. Seperti saat ini Desalam sedang meliput evaluasi ZI di Balai K3 Makassar. Silakan Desalam Sehan. Agen perubahan melakukan terobosan-terobosan seperti pembuatan standing banner lipat yang sangat inovatif, di mana berfungsi sebagai media informasi, juga sebagai penyekat mobile, serta memperpindah ruangan. Perubahan-perubahan lain yang dihasilkan antara lain meningkatnya disiplin kehadiran, PDH, laporan kinerja tepat waktu, dan makin kreatif menciptakan inovasi-inovasi sederhana untuk peningkatan pelayanan dan pengembangan SDM. Inovasi agen perubahan seperti gali K3, mesin penetas telur, safety, lipstick, emasku, sate sapi, dan lain-lain. Selanjutnya dapat dirasakan perubahan budaya kerja dan pola pikir dari ASN. Setelah sosialisasi budaya kerja, semua ASN komitmen menandatangani siap terima sanksi jika sekiranya melanggar. Dapat dilihat pada grafis rekaman LHKPN LHKSN tahun 2021.
dan 2022 100%, padahal di tahun 2020 hanya 11,6%. Lanjut. Bukti komitmen. Setelah komitmen, ASN menandatangani fakta integritas, komitmen sanksi, dan semua terlibat pada inovasi GPS gerakan peduli sesama. Lanjut. Keterlibatan semua ASN dapat dilihat pada kegiatan balai, misalnya capacity building, rakornis, bahkan PPNPN pun terlibat dalam petugas apel dan upacara. Kita masuk pada area penataan tata laksana. Kondisi people, proses bisnis dan SOP belum efektif dan efisien, kinerja rendah, lama, tidak transparan dan tidak terukur. Kondisi after, proses bisnis SOP lebih efektif, efisien, pemanfaatan IT dalam pelayanan, mengoptimalkan kebijakan KIP, adanya inovasi lipstik dan sate sapi. Lanjut. Balai telah menyusun SOP pada 3 kegiatan utama, yaitu SOP pengujian lingkungan kerja, pemeriksaan kesehatan kerja, dan pelatihan K3. Telah disusun SOP pemeriksaan kesehatan masa pandemi sehingga tetap memberikan pelayanan pemeriksaan kesehatan pada masa pandemi. Lanjut. Transformasi digital di bidang proses bisnis utama telah memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal, antara lain Srikadi, Simponi, Sakti, serta WA Group yang sangat membantu kinerja organisasi. Juga untuk pengembangan pegawai ada aplikasi Sianjak, SAPK, e-performance, serta aplikasi WA Group dan lain-lain. Selanjutnya, tim PPID yang terbentuk telah menciptakan inovasi lipstik dan sate sapi sehingga dapat lebih maksimal memberikan pelayanan informasi dan promosi kegiatan ke masyarakat. Lanjut. Informasi balai dapat dilihat pada media sosial, website, dan media online. Selanjutnya kita masuk pada area penataan sistem manajemen SDM. Kondisi people, disiplin, profesionalitas, kreativitas, dan kinerja yang rendah, masih mental silo. Kondisi after, disiplin dan profesionalitas SDM meningkat, pemetaan kompetensi dan kebutuhan pengembangan SDM, adanya inovasi safety, implementasi reward, punishment yang jelas, manajemen SDM dengan IT, kolaboratif, inovasi disiplin dan agile. Perencanaan kebutuhan pegawai mengacu pada urutan jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Pola mutasi internal pegawai sebagai wujud dari pengembangan karir dengan tetap memperhatikan kompetensi jabatan. Monitoring dan evaluasi mutasi internal telah dilakukan. Pada penataan SDM ini, hasil TNA menunjukkan kesenjangan kompetensi 14,89% per Juni 2022. SKP disusun setelah melakukan dialog kinerja bagi peran secara menyeluruh pada ASN. Selanjutnya, langkah-langkah untuk peningkatan kompetensi melalui BIMTEK, in-house training, webinar, dan lain-lain. Pengembangan SDM diumumkan secara terbuka melalui WA Group Balai sehingga memberi peluang sama pada level jabatan yang sesuai. Lanjut. Aturan disiplin telah disosialisasikan dan menandatangani komitmen sanksi jika melanggar. Grafik disiplin menunjukkan sejak 15 Maret tidak ada lagi yang apel dan kehadiran kerja, serta penggunaan PDH yang sesuai peraturan Kemenaker nomor 14 tahun 2016, yakni penggunaan kemeja berlogo Kemenaker yang berhijab, menggunakan jilbab berlogo Kemenaker seperti Ibu TPN dapat melihat PDH kami saat ini. Selanjutnya, inovasi dalam penegakan disiplin, misalnya screenshot CCTV untuk monitor, WFO, stiker pengingat presensi, Google Form self assessment, share log di WA Group, PPNPN telah didaftarkan sebagai BPJS Ketenagakerjaan dan inovasi Kemasku. Lanjut. Informasi kepegawaian sudah berbasis IT, misalnya MySKPK, aplikasi WA Group, dan lain-lain. Kita masuk pada area keempat, yaitu penguatan akuntabilitas. Kondisi FIFO, kinerja dan kompetensi SDM rendah, monitoring evaluasi setiap akhir tahun, usulan revisi BIPA secara manual, hanya biaya pengujian yang disetor ke kas negara.
Kondisi akta, laporan kinerja tepat waktu, keterlibatan pimpinan dan seluruh jajaran dalam strategi pencapaian kinerja, pengelolaan akuntabilitas oleh SDM yang kompeten, rapat evaluasi secara berkala, laporan kinerja mingguan via WA, usulan revisi bidang, aplikasi sakti, dan semua biaya pengujian serta operasional disetor ke kas negara. Lanjut. Pimpinan terlibat dalam penyusunan perencanaan kinerja seperti Restra, Renja, dan lain-lain. Melakukan dialog kinerja sebelum penyusunan SKP. Setiap minggu pimpinan memantau pencapaian kinerja organisasi via WA. Realisasi fisik kinerja Balai 2021 100%. Lanjutnya, penyusunan laporan kinerja sudah tepat waktu. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten dan berupaya meningkatkan kompetensi melalui BIMTEK atau webinar mandiri. Selanjutnya, pengelolaan akuntabilitas balai sudah memiliki IKUSMA, mendapatkan penghargaan pengelola arsiparis dan pegawai teladan tingkat kementerian, penyerapan anggaran 92,08% tahun 2021 meningkat dibandingkan tahun 2020 hanya 89,07% dalam kondisi masa COVID. Selanjutnya kita masuk area kelima. Penguatan pengawasan, kondisi BIPO. Belum ada sosialisasi gratifikasi, WBS, benturan kepentingan pengelolaan pengaduan masyarakat, ketaatan, LHKPN, LHKSN, pemahaman SPIP, pengawasan disiplin pegawai masih rendah, temuan lambat ditindaklanjuti. Kondisi after, telah dilakukan sosialisasi gratifikasi, WBS, benturan kepentingan dan pengelolaan pengaduan masyarakat, kampanye integritas salam lima jari dan Julia bersih kesehatan, ketaatan LHKPN, LHKSN, pemahaman SPIP, pengawasan disiplin pegawai semakin meningkat, temuan segera ditindaklanjuti. Selanjutnya dapat kita lihat langkah-langkah mitigasi risiko korupsi di balai. Mitigasi internal, pemasangan CCTV di tempat kerja, sosialisasi 9 nilai anti korupsi, sosialisasi berakhlak tiap apel, memasang banner terkait integritas seperti Julia bersih kesehatan, tata tangan komitmen membangun ZI, sanksi dan fakta integritas, budaya komunikasi 5M, salah satunya saling mengingatkan, membentuk SK UPD dan SPIP, YL integritas setiap KPR pagi, semua biaya operasional pengujian disetor ke kas negara. Mitigasi eksternal, pemasangan spanduk, banner, pemakaian PIN no gratifikasi, kampanye salam lima jari ke stakeholder, sosialisasi pembangunan ZI di Densos, pengumuman di Densos no parcel, portal pengaduan masyarakat lewat WBS, Panglapor terintegrasi pusat, tersedia loket pengaduan di PTSP. Selanjutnya dapat dilihat grafik LHKPN, LKHKSN. Kepatuhan mencapai 100% sejak 2021, di mana tahun 2020 hanya 11,6%. Penandatanganan fakta integritas seluruh ASN. Selanjutnya kita lihat kampanye integritas balai lewat pemakaian PIN, banner lipat, spanduk, media sosial, website, media online. Juga saat kunjungan ke stakeholder, kampanye 9 nilai anti korupsi. Kalau KPK punya 9 nilai anti korupsi, Jupe mandi tanker sebelil, maka Balai K3 Makassar membuat Julia bersih kesehatan. Filosofinya adalah di masa pandemi COVID-19, melihat seseorang bersih, maka semua orang sekitarnya akan sangat ketakutan, apalagi jika bersih sampai kesehatan. Seperti itulah korupsi yang sangat menakutkan. Selanjutnya kampanye salam lima jari pada stakeholder, mulai dari gubernur, bupati, rektor, pimpinan perusahaan sampai tenaga kerja. Selain pengendalian gratifikasi, Balai telah menerapkan SPIP sejak tahun 2020. Selanjutnya, dan menyusun RDP juga telah dilakukan pengelolaan dan sosialisasi pengaduan masyarakat, WBS dan penanganan benturan kepentingan. Selanjutnya kita masuk pada area terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik. Kondisi BIPO, kualitas pelayanan masih rendah, lambat berbelit-belit. Inovasi pelayanan dan PTSP tidak ada, sosialisasi dan kolaborasi pelayanan sangat rendah. Kondisi after,
kualitas pelayanan lebih baik dan transparan, adanya inovasi pelayanan, sosialisasi kolaborasi stakeholder makin meningkat, grafik survei pelayanan meningkat. Selanjutnya, dalam penguatan pelayanan publik telah disusun standar pelayanan, maklumat pelayanan, dan disosialisasikan baik internal maupun eksternal, serta setiap tahun dievaluasi saat acara temu pelanggan. Selanjutnya, agen perubahan menyusun moto budaya pelayanan prima Agile atau AGILE, akronim dari Adaptive, Go Innovation, Integrity, Loyalty, Excellent Service yang telah disosialisasikan internal dan eksternal. Pengembangan SDM menggunakan langsung internal sesuai inovasi safety ataupun langsung eksternal. Selanjutnya, informasi pelayanan paling dapat dilihat melalui website, medsos, aplikasi klik, ADW, dan lain-lain. Pelayanan terpadu dilakukan melalui PTSP dan Simponi. Adanya sistem reward, punishment, dan kompensasi dalam pelayanan publik. Selanjutnya, dalam meningkatkan pelayanan balai telah melahirkan inovasi aplikasi klik ADW sehingga lebih memudahkan, lebih cepat, transparan, dan pelayanan tertelusur. Juga inovasi penyusunan SOP dalam pemeriksaan kesehatan selama pandemi sehingga selama pandemi pelayanan pemeriksaan kesehatan tetap dapat diakomodir. Pelatihan para medis yang sudah direncanakan 16 sampai 20 Maret tahun 2020 lakukan oleh karena COVID, negara menetapkan WFH total pada tanggal 16 Maret 2020. Maka balai tetap konsisten melaksanakan pada jadwal tersebut dengan metode online. Lanjut, inovasi lain seperti temu pelanggan, seminar nasional, peningkatan kolaborasi stakeholder. Juga inovasi dari agen perubahan seperti mesin penetas telur, lipstick, sate sapi, gali K3, dan lain-lain sangat membantu dalam pelayanan K3. Selanjutnya, selama masa pandemi, inovasi lain juga diluncurkan adalah kampanye 5M, video SOP pencegahan COVID, screenshot CCTV monitoring WFO, stiker pengingat presensi, share log, self assessment, banner lipat. Selanjutnya, pengelolaan pengaduan telah dilakukan melalui spam lapor dan PTSP, di mana sampai hari ini tidak ada data laporan pengaduan. Selanjutnya, untuk survei kepuasan masyarakat, nilai SKM 2021 90,25, per Maret 2022 menjadi 92,69. Selanjutnya, pemanfaatan TI dalam pelayanan dapat terlihat pada website, aplikasi, ADW, medsos. Selanjutnya, dapat dilihat kegiatan pengujian lingkungan kerja, pengembangan SDM, pemeriksaan kesehatan kerja, pendampingan mahasiswa, penulisan artikel di website, juga pengabdian masyarakat misalnya amalia Ramadan, pembagian masker, sembako, peduli bencana, vaksinasi, dan lain-lain. Selanjutnya, testimoni dari Menaker, Gubernur, Bupati, dan lain-lain yang dapat dilihat dalam tautan bukti dukung. Demikian pemaparan kami. Terima kasih atas waktu dan perhatian Ibu TPM. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga harapan terbesar kami adalah mendapat pembinaan, arahan, petunjuk dari Ibu TPM sehingga dapat membantu peningkatan kinerja pembangunan CLI menuju WBK WBPM Balai K3 Makassar. Sekali lagi terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Merdeka, salam K3. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu Kepala sudah menyampaikan hal-hal yang sudah dilakukan, perubahan-perubahan yang sudah dilakukan di Balai K3 Makassar. Balai Besar Pengembangan Keselamatan dan Kesehatan Kerja, gitu ya Bu ya? Izin. Maaf Ibu, Ya. kalau tahun kemarin per 1 Februari 2022 ini udah grounded ke eselon 3 menjadi Balai K3 Makassar. Jadi Balai Besarnya pindah ke Jakarta, izin Ibu. Jadi sekarang Balai K3 bukan Balai Besar. Maaf. Ya, oke, siap. Tapi fungsinya sama ya Bu ya, izin. Ya, fungsi sama. Ya, baik. Terima kasih Bu atas informasinya. Baik, Bapak Ibu sekalian,
kita sudah mendengarkan sama-sama pemaparan dari kepala terkait dengan perkembangan atau kemajuan perubahan-perubahan yang dilakukan di Balai K3 Makassar. Tadi saya lihat sebenarnya yang diharapkan memang sudah dilakukan ya dalam 6 area perubahan, beberapa hal yang sudah disampaikan. Cuman saya tidak terlalu yang di dalam pemaparan Bu, saya nggak melihat highlight terkait dengan IKU kita, proses bisnis IKU kita atau core bisnis kita ya Bu ya, terkait dengan pengembangan keselamatan dan kesehatan kerja ya Bu ya. Tapi hal-hal lain mungkin sudah dilakukan. Cuma saya pengen dengar Bu terkait dengan hal-hal yang sebenarnya apa yang kita lakukan tadi itu menuju ke keberhasilan proses itu kita ya Bu ya. Artinya yang menjadi core bisnis kita adalah kemudian inovasi yang kita kembangkan semua menuju ke sana. Terkait itu kami pengen dengar sebenarnya pengembangan ini kan ini ada fungsi, saya lihat di fungsinya K3 ini ada fungsi pengujian keselamatan dan kesehatan kerja, ada juga fungsi tentang analisis perekayasaan penerapan teknologi dan gempa ya. Banyak fungsi sebenarnya yang kita emban di sini ya Bu. Nah, terkait dengan fungsi itu target apa sih yang ingin dicapai oleh balai kita, kemudian dengan cara seperti apa kita mencapai itu ya. Nah, makanya Ibu dan tim mungkin melakukan berbagai macam inovasi ya Bu ya. Inovasi dalam rangka tentunya pencapaian core bisnis kita atau IKU kita ya Bu ya. Nah, itu mungkin Bu kalau mohon dijelaskan kepada kami terkait relevansi perubahan atau inovasi yang Bapak Ibu lakukan di Balai di K3 ini terkait dengan pencapaian IKU kita ya Bu ya. Jadi inovasi itu timbul karena mungkin kebutuhan ya Bu ya, kebutuhan dalam rangka mencapai target kinerja kita. Tentu target kinerja kita itu adalah yang menjadi core bisnis kita. Nah, itu mungkin kami pengen mendengarkan terkait dengan itu Bu ya. Sebelum ada tadi kan ada before dan after ya Bu ya. Sebelum ada inovasi ini, emang ada apa dengan kinerja utama kita ya Bu ya? Ada penghambat apa di sana untuk mencapainya, sehingga Bapak Ibu melakukan berbagai perubahan atau inovasi terkait dengan itu. Setelah kita lakukan perubahan inovasi ini, ternyata perubahan atau target kinerja kita bisa mungkin bergerak lebih cepat atau seperti apa gitu Bu. Jadi intinya ke sana Bu ya, kami ingin mendengarkan seperti itu secara detail sedikit ya Bu ya. Mungkin dari Ibu dan tim juga bisa membantu Bu, karena mungkin ada hal-hal teknis ya yang bisa dijelaskan oleh tim. Tidak apa-apa Bu. Mungkin itu sementara dulu dari saya Bu. Terima kasih Ibu Hani. Izin saya secara umum menyampaikan bahwa secara core bisnis fungsi kita adalah pengujian lingkungan kerja, pemeriksaan kesehatan kerja, dan pelatihan K3. Nah, dari ketiga fungsi ini sebelum kita ada perubahan-perubahan inovasi, memang ada sedikit pola mindset yang beda. Sebelum kita mengenal apa itu ZI, apa itu pembangunan ZI menuju ke WBK, pola mindset teman-teman biasa-biasa saja, terbiasa dengan zona nyaman, terbiasa seperti sekarang ini udah enak kok, gak perlu ada perubahan, gak perlu ada kita melakukan inovasi. Ternyata dengan adanya tantangan pembangunan ZI, kita membaca LKE itu seperti apa, ternyata bahwa memang banyak ketinggalan selama ini yang kita tidak lakukan. Seperti bagaimana kita melakukan pelayanan pengujian bisa lebih heboh, bisa lebih masif, bisa lebih banyak, sehingga kita bisa lebih bermanfaat buat masyarakat. Jadi contoh, sebelum kita ada inovasi-inovasi ini, kita pencapaian stagnan, tetapi dengan adanya perubahan harus ada inovasi. Bagaimana transparansi
pelayanan kita bisa pertanggungjawabkan. Maka kita menciptakan inovasi aplikasi Klik ABG. Salah satu aplikasi Klik ABG ini itu adalah terobosan kita untuk menampilkan, menyampaikan ke pelanggan, menyampaikan ke perusahaan, ke kampus, ke stakeholder siapapun bahwa ada aplikasi pada saat Bapak Ibu ingin masuk untuk melakukan pengujian atau untuk mencari informasi tentang K3, karena aplikasi Klik ABG ini bukan hanya terkait pengujian pelayanan sehingga tertelusur rupiahnya kelihatan, berapa rupiah, berapa titik, apapun itu akan nampak di aplikasi tersebut. Juga di aplikasi ini menampilkan ilmu-ilmu tentang K3, dan bukan hanya dari Balai K3 yang bisa menyumbangkan ilmu tersebut, tetapi terkait kembali Klik ABG, kolaborasi layanan informasi K3, akademi, bisnis, government. Jadi 3 unsur ini terlibat di aplikasi ini. Bagaimana mereka kita undang, bagaimana mereka kita libatkan, bagaimana mereka harus membantu K3 harus booming, bagaimana K3 harus membudaya di Indonesia. Itulah target kita di pelayanan pengujian K3. Juga bagaimana pemeriksaan kesehatan kerja, pelatihan K3 kita tampilkan di aplikasi tersebut. Selain daripada aplikasi ini, kita juga memanfaatkan IT medsos. Jadi di IT medsos ini bagaimana kemarin semua mungkin staff tidak mengerti WBK, tidak mengerti ZI, tidak mengerti, ayo kita berubah. Mereka biasa-biasa saja, marketing tidak ada. Nah, inilah perubahan yang terjadi. Memanfaatkan semaksimal mungkin IT yang ada, menggunakan medsos balai, juga medsos pribadi teman-teman, memasarkan pekerjaan kita, tusi kita. Nah, inilah inovasi-inovasi yang kita lakukan dalam target yang kita ingin capai. Bagaimana dengan inovasi ini, dengan IT ini, dengan perkembangan yang makin canggih, kita maksimalkan untuk meningkatkan pelayanan di masyarakat, juga terkait di sektor pendidikan. Izin menambahkan Ibu, selain aplikasi tadi, ada banyak inovasi-inovasi yang sangat sederhana tanpa biaya, hanya membantu pemikiran-pemikiran teman ini dari agen perubahan melahirkan banyak inovasi. Ada Gali K3, ada safety, ada mesin penetas telur, masih banyak inovasi lain lagi, sehingga itu bisa membantu pelayanan kami lebih masif ke perusahaan. Mungkin teman-teman dari inovator-inovator agen perubahan bisa menambahkan dari Gali K3 barangkali. Dr. Lena, silakan Dok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi dari saya pribadi, kebetulan pada saat pemaparan pegawai teladan, saya mensosialisasikan terkait inovasi saya yang disebut Gali K3. Gali K3 adalah singkatan dari Gerakan Peduli K3. Nah, tujuan K3 ada sebenarnya hanya ada 2, menurunkan angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Nah, dari K3 ini sasaran saya adalah ke institusi pendidikan, dan khususnya adalah ke sekolah menengah kejuruan, karena sekolah menengah kejuruan ini adalah calon-calon pekerja yang nantinya akan berhadapan dengan bahaya yang ada di tempat kerja. Makanya sasaran kami ke SMK dan ke tingkat akhir yang akan selesai pendidikan di SMK tersebut. Tujuan kami ke SMK itu adalah memberikan pengetahuan terkait K3. Kenyataannya pada saat kami melakukan sosialisasi, singkatan dari K3 itu sendiri saja dari pihak pelajar SMK itu tidak tahu. Jadi memang betul-betul kegiatan ini sangat bermanfaat terutama ke institusi pendidikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Lena. Mungkin dari mesin penetas telur sebagai bagian daripada inovasi pelayanan publik pengujian, silakan Pak Herli.
Baik, terima kasih Ibu Kepala Balik. Mohon izin Ibu menjelaskan, saya adalah salah satu agen perubahan di Sahabat Balik 3. Kalau tadi Ibu Kepala Balik ya Dr. yang sudah menjelaskan bagaimana mempromosikan K3 di masyarakat. Inovasi saya mencoba menyentuh di tupoksi pertamanya nih, pengujian keselamatan dan kesehatan kerja. Nah, biasanya di tempat kerja kita itu walaupun kelihatan bersih, ada makhluk-makhluk kecil, ada hewan-hewan mikroorganisme yang tidak tampak mata. Nah, di inovasi saya ini, saya mencoba, sebelum inovasi saya ada, Balai K3 belum pernah melakukan pengujian mikrobiologi di tempat kerja. Nah, setelah inovasi ini ada, maka Balai K3 Makassar bisa melakukan pengujian mikrobiologi di tempat kerja. Tujuannya adalah menghitung berapa jumlah bakteri, berapa jumlah jamur yang ada di tempat kerja, sehingga tenaga kerja atau para pekerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman. Demikian dari saya, Ibu. Terima kasih Mbak Heri. Izin mungkin dari inovator safety bisa sedikit menjelaskan apa itu inovasi dalam peningkatan pelayanan kita. Silakan Mbak Heri. Terima kasih Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Daripada, salah satu agen perubahan dan pencetus inovasi safety kepanjangan singkatan dari sharing information frequency. Sharing ini diberikan kepada internal dan eksternal Balai K3 Makassar. Eksternalnya bisa berupa pekerja dan umum, kemudian dilakukan secara berkala setiap bulan, setiap tanggal 20, kemudian menjadikan pertemuan ini sebagai bagian dari rutinitas Balai K3 Makassar. Kemudian safety ini mengambil tema yang sangat dekat dengan seharian pekerja, jika itu diberikan kepada eksternal untuk mengupayakan, untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan diri saat bekerja. Kemudian safety ini dilaksanakan secara daring maupun luring dengan memanfaatkan media audio visual, kemudian menggunakan berbagai macam platform seperti Zoom, Cloud Meeting, YouTube, Instagram, Facebook, dan media-media online yang lainnya. Kemudian safety ini menggunakan azas KISS, keep it short and simple. Durasinya berkisar antara 5 sampai 15 menit dan ini bersifat interaktif jika itu eksternal. Kemudian dampak safety ini bagi Balai K3 Makassar ini efektif menjadi media populer sesama ASN Balai K3 Makassar, kemudian juga menjadi sarana branding Balai K3 Makassar dan menjadi media komunikasi yang efektif antara Balai K3 Makassar dengan pengguna layanan, dengan stakeholder. Kemudian ini juga mendukung penerapan peningkatan budaya K3 dan karena mudah diakses sehingga penyebarannya tidak terbatas hanya sebatas orang-orang tertentu saja, karena kita menyebarkannya lewat media sosial, lewat YouTube dan lain sebagainya. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Indi. Kalau memang berkenan masih ada waktu, Ibu, masih ada inovasi-inovasi kami kalau memang ingin dijelaskan. Izin Ibu. Ya, izin mungkin nanti kita tahan dulu ya Bu ya, kan tadi memang banyak sekali inovasi yang kita buat ya Bu ya, terkait dengan pelaksanaan fungsi kita tadi. Ini ada 3 testimoni tadi yang sudah disampaikan. Ini stakeholdernya ini kan bukan hanya di lingkup instansi tapi di lingkup sekolah aja, sekolah juga ada ya Bu ya, di lingkup mungkin perusahaan juga ya Bu ya, mungkin perusahaan kalau saya nggak salah gitu ya Bu ya, lingkup swasta juga bisa ya Bu ya. Iya Bu, malah yang utama perusahaan awalnya, tetapi dalam rangka pencegahan dan pendekatan lebih tinggi K3, kita pendekatan ke sekolah. Karena kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja lebih dini kita sampaikan. Seperti itu. Oke. Dan saya lihat ini lingkupnya cukup luas ya
ya Bu ya, luas di beberapa provinsi nih. 12 provinsi Ibu. 12 provinsi lingkup kerja kita ya, wilayah kerja kita ya Bu ya, untuk memastikan tadi ya, memastikan bahwa keselamatan kerja mereka paham dan keselamatan atau kesehatan kerja juga terjamin aman di lingkungan kerjanya. Nah Bu, di target kinerja kita Bu, kalau saya lihat di wilayah yang kita harus layani cukup besar ya Bu ya, cukup besar. Kemudian target kinerja kita seperti apa nih Bu? Berapa perusahaan kan awalnya memang perusahaan ya Bu ya, tentunya ya, usaha swasta tentunya, tadi belakangan kemudian masuk ke sekolah-sekolah ya Bu ya. Ini tambahan mungkin ya Bu ya, tambahan masuk ke sekolah-sekolah. Namun yang menjadi core target kita adalah perusahaan-perusahaan. Nah, bagaimana dengan target kinerja kita terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di 12 provinsi ini? Apakah secara bergiliran, secara serentak kita lakukan, sehingga kan kita setelah kita berikan materi atau bimbingan atau pelajaran ya, uji coba misalnya seperti ini ya, selesai. Nah, kita akan melakukan monitoring ya, kita akan melakukan monet ya, terkait dengan apa saja yang kita sudah berikan ini, seberapa besar nih Bu ya, seberapa besar animo perusahaan mengimplementasikan apa saja yang sudah kita berikan ya, misalnya kan bisa dengan materi itu bisa di download oleh mereka atau dinonton, dia tonton di YouTube ya Bu ya, tadi yang sudah dijelaskan tesnya ada. Nah ini kan kita monet, kemudian kita monet dalam waktu berkala mungkin semesteran kah atau tahunan kah. Nah seberapa besar nih setelah ada inovasi yang kita lakukan, trennya tuh seperti apa Bu ya, karena mereka sekarang kan mudah nih, kita istilahkan mudah mendapatkan ya Bu ya. Nah trennya tuh seperti apa Bu ya, terkait dengan target kita tuh ke perusahaan-perusahaan untuk memberikan pembelajaran, memberikan uji coba terkait dengan lingkungan kesehatan, lingkungan kerjanya sehat atau tidak, materinya ada atau tidak, kan tadi dijelaskan seperti itu ya Bu ya. Nah seberapa besar trennya nih Bu, setiap tahun kita lakukan secara menyeluruh Bu ya, wilayah itu, dan berapa perusahaan yang ada di situ, atau secara bergantian ya Bu ya, secara bergantian atau seperti apa nih Bu kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan fungsi kita yang sudah dijelaskan tadi. Silakan Bu. Terima kasih Ibu. Terkait trennya dan kinerja kita mungkin saya serahkan ke Pokja Pelayanan Publik dan kinerja akuntabilitas Mas Rahmat dulu ya. Silakan Mas Rahmat. Baik, terima kasih Ibu. Saya Rahmat dari bagian program. Untuk target kita, target kinerja kita dari tahun ke tahun itu ada dinamikanya. Tahun 2021 kita target itu ada di 819 perusahaan dengan wilayah kerja di 12 provinsi. Namun yang kita banyak fokuskan itu adalah karena tugas pokok dan fungsinya kami di pengujian Bu. Kemudian jadi kami ditargetkan dari perusahaan itu menjangkau lebih banyak ke perusahaan. Nah, pengujian yang kami lakukan dalam perusahaan itu ada dua jenis, pengujian faktor fisika dan faktor kimia. Tetapi namun karena keterbatasan karena wilayah yang ingin kita jangkau itu cukup luas, otomatis yang kami efektifkan untuk pengujian di dalam perusahaan itu ada cuma faktor fisika saja, yang mungkin waktu pengerjaannya tidak terlalu lama. Jadi untuk jadi di tahun 2021 itu kami fokuskan ke setiap tim itu melakukan pengujian di hampir seluruh kabupaten dan seluruh provinsi. Nah hasil yang kami menemukan dari target ini dikompil dengan target pelayanan kami ke stakeholder di dalam PNBP. Kami ada pelayanan di PNBP juga yang berbayar. Nah itu juga kami memfokuskan dua fungsi kami di pelayanan di rupiah lebih dan pelayanan di PNBP. Nah di tahun 2000 kalau melihat sejarahnya Bu, tahun 2019 itu kami bekerja baik karena di tahun 2019 itu opportunity kita untuk di pengujian dan pelatihan itu cukup besar. Target kami di PNBP itu tercapai hampir lebih dari 106%.
Namun di tahun 2020 ketika penyusunan anggaran itu kami optimis 2020 ini bisa kita capai dengan maksimal. Ternyata di tahun 2020 ini pandemi melanda sehingga target kami di tahun 2020 itu ada menurun di 58% di target kerjaan, dan di tahun 2021 itu ada peningkatan, dan 2022 ini optimisme kami untuk bisa mencapai di angka 70% mungkin. Nah, untuk monitoring sendiri hasil yang kami dapatkan ialah bahwa banyak di antara perusahaan-perusahaan yang kami masuk itu belum sepenuhnya melakukan pengujian, maksudnya belum memahami bahwa kepentingan untuk melakukan pengujian itu tidak diberikan edukasi, karena kewenangan kami sebagai Badan K3 Makassar itu cuma memberikan pelayanan pengujian. Kalau untuk penegakan regulasi perusahaan itu lebih kepada pengawasan yang melaksanakannya. Jadi kami berkolaborasi dalam pelaksanaan tugas rutin, terutama rutin itu kami berkolaborasi dengan pengawas tenaga kerja setempat untuk memberikan edukasi kepada perusahaan untuk penegakan penegakan pengujian, untuk lebih memperhatikan bahwa K3 itu penting untuk ditegakkan di dalam perusahaan itu. Mungkin itu Bu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin tim dari pelayanan Mas Yulianto sebagai koordinator pelayanan, silakan bisa tambahkan. Ya, terima kasih Ibu. Saya Yulianto dari bagian pengujian. Jadi sebelum saya menjelaskan, saya ingin menjelaskan tupoksi secara garis besar core bisnis kita itu sebetulnya yang pertama adalah melaksanakan pengujian, itu yang secara garis besar. Yang kedua adalah melakukan peningkatan kapasitas dan uji kompetensi personel, itu berupa pelatihan. Jadi selain pengujian ada pelatihan. Jadi cakupan layanan kita ke perusahaan itu melaksanakan pengujian di perusahaan dan melaksanakan uji kompetensi atau meningkatkan kapasitas pada masyarakat pekerja. Jadi berupa pelatihan-pelatihan. Kemudian dari jangkauan 12 provinsi itu jumlah perusahaan itu sekitar 15.000 lebih. Sedangkan kita punya personel itu hanya sekitar 60 orang, maka dalam rangka pembinaan itu selain dana rutin, kita melaksanakan pembinaan secara gratis kepada seluruh wilayah yang telah kita targetkan dalam 1 tahun. Makanya ada program PNBP, jadi penerimaan negara bukan pajak. Jadi apabila perusahaan yang sudah sadar dengan K3, maka dia akan menghubungi kami untuk melaksanakan atau memberikan pelayanan berupa peningkatan kapasitas personel atau melakukan pengujian. Saya kira itu secara garis besarnya. Terima kasih. Oke, demikian Ibu, izin menambahkan bahwa kami memang banyak keterbatasan Ibu. Kami wilayah kerja per 2022 ini Permenaker baru mendapatkan wilayah tambahan 2 provinsi. Sebelumnya sewaktu Balai Besar tahun kemarin 10 provinsi, Sulawesi, Maluku, Papua. Tetapi dengan downgrade ke eselon 3 malah tambah 2 provinsi, Nusa Tenggara Timur dan Nusa Tenggara Barat. Tetapi anggaran tidak ditambah Ibu. Jadi ini keterbatasan kami. Kami diberikan anggaran untuk tahun ini kalau nggak salah wilayah rupiah murni pelayanan 587 perusahaan. Tetapi anggarannya sangat minus. Kami hanya diberikan anggaran 1,2 M untuk pelayanan publik untuk wilayah 12 provinsi. Jadi yang terkendala itu malah pelayanan seperti Papua yang harus biaya terbangnya sangat tinggi, mahal, itu kita tidak terjangkau. Bahkan di Provinsi Sulawesi Selatan pun kadang ada kabupaten yang kita tidak bisa jangkau jika anggaran tiba-tiba ada pemangkasan atau focusing. Nah, inilah kendala kami dengan anggaran yang sangat minim, sangat kurang
kurang itulah yang terjadi dengan kondisi kami. Tapi dengan kondisi seperti ini membuat teman-teman melihat bahwa apapun itu kita nggak bisa dengan anggaran, kita bisa dengan online berbagi ilmu, mengundang mereka lewat safety, sharing ilmu, every 20, atau lewat temu pelanggan yang bisa mengumpulin banyak perusahaan sekali bergerak. Nah, itulah yang kita maksimalkan, yang kita lakukan. Seperti itu yang bisa kami tambahkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu, Bapak Ibu yang sudah menjelaskan kepada kami terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Cuman menyambung sedikit lagi Bu tadi terkait dengan kita dinyatakan bahwa Balai Pengujian ya tadi ya dibilang kami sebatas kewenangan kami hanya melakukan pengujian ya Pak ya, tadi dijelaskan seperti itu ya Bu ya. Masalah pengawasannya mungkin tempat lain, tapi mungkin rekomendasi kita ya kan ada rekomendasi terkait dengan itu ya Pak ya, pasti ya ada rekomendasi. Nah, seberapa besar rekomendasi yang kita keluarkan ini dipakai oleh baik itu pihak-pihak pengawas atau perusahaan itu sendiri ya Bu ya, kan pasti kita tadi monep ya Pak ya, walaupun bukan di kewenangan kita memerintahkan bahwa ini loh harus diimplementasikan, tapi tadi kita mengeluarkan rekomendasi tersebut mungkin kita dapatkan setelah monep, artinya ada informasi bahwa yang kita gunakan ini, yang kita lakukan ini, padahal kita juga minim anggaran ya Bu ya tadi ya, minim anggaran, kita memaksimalkan semaksimal mungkin agar kita bisa melakukan, tapi dipakai nggak sih ya Bu ya, kan itu intinya. Ini dimanfaatkan nggak sih rekomendasi yang kita lakukan, udah capek-capek biaya gitu ya Bu ya. Nah, ini seberapa besar tuh yang sudah digunakan Bu terkait dengan apa yang sudah kita lakukan tadi ya. Kemudian ini ada pelatihan juga tadi disampaikan bahwa kami sekedar hanya memberikan pelatihan kepada perusahaan-perusahaan yang membutuhkan atau yang kita targetkan sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya tadi pelatihan bagaimana memberikan keselamatan pekerja yang ada di perusahaannya. Paham nggak semua tentang keselamatan kerja? Kan intinya seperti itu ya Bu ya. Terkait dengan pelatihan tersebut kan kita harus pantau juga Bu ya, seberapa besar hal-hal yang kita berikan ini dimanfaatkan oleh mereka gitu ya Bu ya. Jadi outcome-nya atau hasilnya tidak sia-sia ya Bu ya. Jadi dengan efisiensi anggaran yang terbatas, dengan jangkauan yang luas, kan kita memaksimalkan hal-hal yang kita lakukan agar bermanfaat bagi yang membutuhkan atau bagi perusahaan yang memang menjadi tujuan kita untuk meningkatkan keselamatan atau kesehatan kerja di sana. Nah, hal itu seperti itu sebenarnya yang pengen kami dapatkan. Ada nggak sih Pak Bu ya pemanfaatan berapa persen kah kira-kira ya Bu ya? Mungkin kalau Ibu bilang tadi kami nggak bisa melayani seluruhnya karena keterbatasan anggaran. Oke, yang kita lakukan saja seperti itu ya Bu ya. Satu itu. Kedua Bu, izin kan kita melakukan uji ke perusahaan-perusahaan ini, kayaknya tingkat resikonya juga tinggi nih Bu ya, kira-kira seperti itu ya. Bagaimana nih memastikan, tadi kan ada yang berbayar, ada yang gratis ya Bu, kira-kira seperti itu ya, ada BPJK. Nah, bagaimana nih memastikan Bu bahwa dalam rangka melakukan pengujian atau kalau pelatihan mungkin di kantor kita, tapi kemungkinan juga mereka mengundang kita ya Bu ya, ada juga kemungkinan seperti itu. Nah, bagaimana memastikan Bu hal-hal yang kita lakukan ini, karena kita masuk ke perusahaan-perusahaan, apalagi kalau perusahaannya besar ya, memastikan bahwa kita tidak melakukan hal-hal di luar standar yang sudah kita, misalnya ada standar biaya ya, mungkin memastikan itu seperti apa nih Bu ya. Kita tahu bahwa apalagi perusahaan-perusahaan yang besar ya, ini banyak keluhan bahwa birokrasi terlalu banyak biaya-biaya yang di luar gitu. Nah, bagaimana memastikan teman-teman yang melakukan ini di lapangan tidak terjadi Bu di luar standar yang sudah mungkin itu Bu. Terima kasih Ibu, izin terkait rekomendasi yang kami berikan. Alhamdulillah setiap perusahaan yang kita kunjungi, baik itu rupiah murni, pembiayaan negara ataupun pembiayaan pribadi dari perusahaan by person,
itu kita monitor lewat survei. Seperti apa mereka reaksinya terhadap pelayanan kita. Alhamdulillah survei tahun ini meningkat dibanding akhir tahun kemarin. Jadi ini salah satu parameter kita melihat ketercapaian penilaian kinerja kita di lapangan. Juga rekomendasi ini kita monitor lewat WA group pelanggan. Jadi ada pelanggan paramedis, misalnya pelatihan, ada pelanggan perusahaan. Kita intens menanyakan seperti apa pelayanan staf kami, tim kami di lapangan. Nah, biasanya hasil dari kunjungan pertama, insya Allah kita monitor mereka monitoring evaluasi dengan tim yang lain. Mereka ada beberapa ya sekitar masih rendah lalu mungkin 30-40%. Dari yang telah kita pendekatan lewat rupiah murni, kita pendekatan pelatihan misalnya, pendekatan sosialisasi mengerti K3, mengerti manfaat K3, ada beberapa yang meminta pengujian dengan mandiri, biaya sendiri. Jadi ini dapat kita nilai bahwa pendekatan dan rekomendasi kita ada beberapa yang alhamdulillah mencapai target sesuai harapan kita, bahwa rekomendasi kita seperti ini dan memang diskusi kita hanya sebatas menyampaikan laporan. Instruksi kita hanya sebatas ini hasil pemeriksaan kita, baik itu lingkungan kerja maupun kesehatan kerja. Tetapi penetapan untuk memaksa mereka melakukan sesuai norma-norma aturan K3, sesuai aturan yang semestinya berlaku di tempat kerja, itu wewenang dari pengawas ketenagakerjaan. Jadi mohon izin Ibu, karena kita terkendala di situ juga, karena kadang mungkin ada oknum, tapi saya enggak ini. Kadang kita perusahaan udah oke, tiba-tiba menumpang lagi. Jadi kembali memang kita support usaha, ekstra usaha, bagaimana menyampaikan apa itu kerja. Nah, inilah seperti contoh. Izin Ibu, ada perusahaan tambang di Morowali Utara. Pada saat rekrut karyawan, baru mereka panik cari sertifikat K3. Karena begitu mereka mengerti ini wajib K3, berarti mereka sudah tahu tentang K3. Dengan adanya itu kita sudah promosi, sosialisasi ke Morowali Utara bahwa jangan serta-merta atau ujung-ujung atau langsung menerima karyawan tanpa mereka mengerti tentang K3. Kalau mau gampang, Bapak Ibu, setiap karyawan yang harus masuk, mintalah sertifikat K3. Paling tidak mereka mengerti apa itu K3. Nah, inilah yang kita sampaikan ke perusahaan. Alhamdulillah, banyak perusahaan pada saat rekrut, mereka langsung bertanya, punya nggak sertifikat K3? Jadi udah banyak mengerti tentang K3. Izin Ibu, saya juga termasuk dokter K3, dokter perusahaan juga yang masih sebagai konsultan. Pertama kerja sebagai dokter perusahaan zaman dahulu kala sebelum fokus di PNS, pertanyaan pertama itu mereka punya nggak sertifikat dokter K3. Nah, inilah yang kita sampaikan ke perusahaan. Rekomendasi hanya mengingatkan betapa pentingnya itu K3, keselamatan kesehatan kerja. Karena banyak kasus ahli listrik meninggal karena kesetrum. Oke. Seperti itu Bu ya. Jadi izin itu Ibu mengenai yang pertanyaan kedua, izin Ibu mengenai memastikan standar apa benar-benar atau tidak. Nah, ini kembali kami di aplikasi Klik ADY Ibu. Itu salah satu terobosan kita bahwa di surat penawaran permintaan mereka kita balas itu tertelusur, dan di surat itu tertelusur 1 titik sekian rupiah sesuai peraturan PNBP. Nah, di Klik ADY itu akan tertelusur sekian rupiah. Dan lebih bagus lagi sekarang, operasional pun mereka yang dulu bisa terima by person di lapangan. Jadi kita nggak tahu mereka terima berapa operasional, entah itu uang harian, entah uang hotel atau lain-lain. Tetapi sekarang kita antisipasi mitigasi bagaimana tidak terjadi gratifikasi di lapangan. Sehingga bagaimana kita mengantisipasi semua harus masuk ke kas negara. Misalnya kesepakatan kerja bunyinya 10 titik, maka 10 titik kali sekian rupiah itu masuk ke negara plus operasional mulai dari Makassar,
sampai tujuan kembali ke Makassar. Itu masuk semua ke negara Ibu. Izin Ibu, seperti itu mitigasi kami dalam rangka menegakkan pencegahan. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Bu Kepala atas penjelasannya sangat komprehensif. Cuma satu lagi dari saya Bu, izin kan ini antara pengujian dari kita ya, kemudian pengawasannya dari unit lain ya Pak ya Bu ya, dan pengawasan itu sendiri ada di Kementerian Tenaga Kerja juga ya Bu ya. Apakah tidak ada link ya antara kita atau semacam sinergi antara kita sebagai pengujinya dan unit yang sebagai pengawasnya, tidak ada sistem yang dibangun ya Bu ya terkait dengan itu. Artinya kita melakukan pengujian misalkan di beberapa perusahaan, ini loh rekomendasi kami. Nah, apakah belum ada terbangun seperti itu Bu? Izin Bu, barangkali Mas Yanto bisa menambahkan, silakan Mas Yanto. Terima kasih Bu. Jadi kami sampaikan bahwa kami itu Balai K3 Makassar itu sebagai advisor atau pembina, kalau pengawas itu inspektur. Jadi dalam rangka sinergi kita itu setiap tahun biasanya ada minimal satu pertemuan dalam rangka rakernis untuk sinergitas dari kerja kita. Kemudian dalam prakteknya kita itu setiap mau turun lapangan pasti ada namanya pengawas pendamping. Jadi kita yang turun lapangan itu dan kita ada tiga atau 4 orang pengawas pendampingnya dari provinsi atau kabupaten, kota atau Kota Makassar, itu selalu ada 1 atau 2 pengawas. Jadi kita punya sinergi dalam rangka pembinaan dan pengawasan K3 di perusahaan Bu. Terima kasih. Baik, baik Bu, Bapak. Ada yang mau ditambahkan? Izin Ibu, terkait sinergitas pengawas dan penguji K3, kebetulan kami satu payung, satu dirjen di Wasnaker Ibu. Jadi satu dirjen ini ke depan ada aplikasi kawan kita, kawan K3, kalau nggak salah kawan K3 ke depan itu dibikin untuk bagaimana terlinkage apa yang kita lakukan di Makassar, apa yang dilakukan orang Medan misalnya, apa yang dilakukan Balai K3 Surabaya, Bandung dan lain-lain, itu akan termonitor di pusat, dan itu pengawas pusat akan melihat sih ya, nanti ada instruksi nasional, itu lagi dalam proses. Jadi itu nanti aplikasi seperti itu yang dipersiapkan Dirjen di Wasnaker. Izin Bu. Oke, baik Bu. Mungkin dalam sedang perencanaan ya Bu ya. Ya Bu ya. Oke, baik Bu. Ini nggak usah dijawab. Mungkin nanti ada lagi satu lagi Bu terkait dengan data. Kita punya data nggak terkait dengan tadi kan dibilang perusahaan yang kira-kira Ibu punya data nggak? Misalnya jumlah perusahaan yang kita lakukan, harus kita lakukan pengujian atau pelatihan, kemudian berapa sih perusahaan yang sudah paham. Tadi Ibu menjelaskan bahwa perusahaan ini kalau menerima pegawai dia udah minta karena dia udah paham ya udah paham. Jadi ada nggak datanya? Nanti nggak usah dijawab, nanti kami minta aja data terkait dengan itu ya Bu ya, terkait dengan jumlah perusahaan, kemudian jumlah perusahaan yang kita harus uji atau kita beri pelatihan, dan berapa yang sebenarnya mereka tuh sudah paham terkait dengan itu, sehingga implementasinya boleh dikatakan apa saja yang kita berikan itu mereka udah paham. Nah, berapa tuh perusahaan yang seperti itu? Nanti kami minta datanya. Mungkin sementara itu dulu dari saya yang saya pengen dalami. Mungkin saya akan bergerak ke saya, Pak Loren. Silakan Pak Loren bila ada hal-hal yang dalam. Silakan. Terima kasih Bu. Ya, baik, terima kasih Bu Hani. Izin Bu Kepala dan Bapak Ibu sekalian, mungkin ada beberapa hal yang mau saya tanyakan atau klarifikasi.
Yang pertama, saat ini kan kita membangun untuk wilayah bebas dari korupsi ya Bu. Cuman saya belum menemukan ada ini. Mungkin mungkin saya yang miss atau bagaimana terkait dengan pemetaan atau identifikasi risiko, berikut juga dengan mitigasinya seperti apa. Mungkin nanti juga bisa disusulkan terkait datanya. Cuman yang saya ingin tahu Bu, risiko apa sih yang pertama terkait dengan integritas yang paling berisiko di tempat kita. Kemudian yang kedua terkait dengan ketidaktercapaian kinerja. Itu yang risikonya paling tinggi itu di tempat kita seperti apa, dan mitigasi yang telah kita susun atau kita lakukan itu bagaimana. Mungkin satu pertanyaan itu dulu Bu. Terima kasih Bu Lauren. Terkait identifikasi risiko integritas ya, izin ya. Tadi alhamdulillah ada beberapa kali mitigasi yang kita lakukan, ya, mitigasi terkait integritas seperti internal, seperti apa yang kita lakukan, baik itu penandatanganan fakta integritas, tanda tangan komitmen terima sanksi kalau melanggar, pemakaian PIN kalau kita eksternal, banner, tanda tangan dan lain-lain, itu udah banyak kita lakukan dan kita implementasikan. Tetapi terkait mitigasi risiko apa yang ada kemungkinan? Nah, kemungkinan yang mungkin paling besar Ibu, penerimaan operasional pelayanan pengujian yang lebih, artinya gratifikasi. Itu yang risiko. Makanya dengan adanya risiko itu kita mitigasi. Kita nanti nggak ada lagi cashless. Jadi kita tidak ada lagi cash. Kita cashless lagi ke perusahaan. Kita sampaikan ke perusahaan bahwa teman-teman yang turun lapangan tidak menerima lagi bentuk cash. Baik itu alasan bayar hotel, bayar mobil atau pesawat atau makanan operasional dan lain-lain, tidak ada lagi. Jadi mitigasi ini kita semua operasional dan biaya pengujian dimasukkan ke kas negara. Itu salah satu langkah kita untuk mitigasi. Nah, risiko ketidaktercapaian ini sangat kecil karena kita sudah semua komitmen tanda tangan sanksi, komitmen bahwa di SKP akan saya berikan seperti ini. Contoh, Permen 6 2022 belum ramai dibahas di kementerian, bahkan di Naker belum, bahkan kementerian lain belum. Kami di Balai K3 Makassar, alhamdulillah, April saya sudah sampaikan, ini loh SKP sekarang. Bagaimana bukan hanya kinerja tapi perilaku kalian. Bagaimana kinerja kalian, walaupun 100%, walaupun mencapai target saya perusahaan 587 tercapai, tetapi kalau perilaku ada sampai ke telinga saya, ada yang melapor dengan bukti bahwa si A kalau ke lapangan meminta fee ke perusahaan, atau si B melakukan pekerjaan tidak profesional, atau si C kurang kolaborasi, kurang bersahabat, kurang inovatif, itu semua akan saya berikan di SKP itu. Jadi mohon Ibu Lauren, saya sampai menegur pada saat awal pembuatan SKP, saya bilang saya tidak akan menerima SKP yang pakem udah terkunci dari pusat bahwa ini loh bunyi ekspektasi pimpinan. Yang tahu kinerja kalian, perilaku kalian adalah saya. Jadi saya menginginkan kalian berubah. Kalian harus berjalan sesuai berakhlak. Bagaimana loyalitas, kolaborasi, bagaimana berorientasi pelayanan, bagaimana integritas kita. Saya akan menginginkan satu persatu sesuai apa yang saya ketahui tentang kalian. Silahkan kalian macam-macam, tetapi akan saya berikan di SKP. Seperti itu mitigasi kami bahwa saya tidak mengancam, dan seperti itulah Permen 46 yang sangat saya menganggap itu sangat bagus, inovatif dengan merubah Permen 821 yang sangat kaku dengan narasi
ini tetapi di 6 kita ini loh, nah lebih bagus, lebih fleksibel. Kalian fungsional nggak perlu ribut dengan angka kredit, tetapi kalian bekerja demi organisasi, bukan demi pribadi. Nah itu ekspektasi pimpinan, itu ekspektasi organisasi diwakilkan ke pimpinan. Jadi saya akan memitigasi lewat cara seperti itu. Jadi bukan hanya kekas negara sesuai kesepakatan bersama nilai-nilai itu, tetapi juga lewat penilaian 360 derajat. Si A melapor ada buktinya, si B melapor, dan itu akan saya buat catatan di SKP perilaku berkala. Demikian Ibu Loren. Izin Bu, terkait dengan berarti kita sudah memastikan ya kalau untuk tidak tercapaian kinerja rasanya tidak mungkin gitu, karena sepertinya tadi Bu, kalau saya tidak salah Ibu juga menyampaikan bahwa pemantauan kinerja pegawai individu secara individu itu setiap harinya dipantau melalui WA Group, betul ya Bu ya? Ya. Nah, kembali lagi Bu sedikit terkait dengan risiko integritas. Kalau selain gratifikasi di tempat kita ada nggak sih Bu kemungkinan mungkin semacam suap gitu? Izin Ibu, alhamdulillah di pengaduan nggak ada yang melaporkan ini, dan alhamdulillah bagaimana kita memitigasi, salah satu langkah kita itu tim kita mengatur tim turun lapangan itu, kita istilahnya kita bongkar matriks secara matrikulasi. Jadi bukan orang-orang tertentu, oh ini kelompok A, ini saja, karena itu yang kita hindari. Jangan sampai si A hanya kelompoknya A, B, C, D, terus kelompok lain namanya E, F, G, mereka akan bisa membuat seperti kesekongkolan. Nah ini yang kita lakukan mitigasi. Bagaimana A hari ini bekerja dengan B, C, D, nanti A akan ketemu nanti X, Y, Z. Nah sehingga peluang untuk terjadi suap insya Allah tidak akan ada, dan itu kita selalu sampaikan pada saat ke lapangan atau saya turun langsung ketemu stakeholder. Saya dengan rela menyampaikan ke pemimpin perusahaan, ke gubernur, bupati, maaf Bapak, maaf Ibu, saya pakai PIN ini bukan hanya sekedar gaya. Saya pakai PIN ini benar-benar saya ingin Bapak Ibu membantu saya di lapangan. Saya nggak bisa melihat staff saya di lapangan. Saya nggak bisa melihat tim saya ngapain di lapangan. Saya sudah antisipasi lewat aplikasi Klik ABG transparan, juga lewat perjanjian kerja dan lewat SKP, tetapi mungkin ada oknum itu saya nggak bisa lihat. Nah, mohon kiranya Bapak Ibu, kami Balai K3 tidak menerima gratifikasi, tidak menerima suap. Seperti itulah kita sampaikan Ibu. Jadi insya Allah tidak ada peluang suap itu terjadi, karena memang pengalaman, mohon maaf izin sekedar melaporkan, kami pernah melakukan pengujian lingkungan kerja suatu tempat yang harus ekspor, menjual barang, produk, menemukan hasil pemeriksaan kesehatan kerjanya yang bermasalah. Mereka menyampaikan, mohon diganti laporan. Dengan tegas saya menyampaikan, saya tidak akan mengganti laporan. Inilah kondisi kesehatan di kantor Bapak. Saya memberikan solusi. Tolong Bapak periksa ulang kesehatan setelah yang bersangkutan berobat. Saya kasih obat gratis, saya kasih rekomendasi gratis. Laksanakan ini dan kita akan periksa ulang. Tetapi laporan pertama tetap kita simpan. Laporan kedua akan terbit setelah hasilnya sudah minum obat dan betul hasilnya sudah negatif, sudah bagus. Nah, persoalan dia mau menyetor laporan pertama atau kedua ke user, ke buyer, itu persoalan mereka. Tetapi persoalan kami mengganti laporan itu tidak akan kami lakukan dengan resiko apapun. Jadi mohon izin, mohon maaf, insya Allah tim kami tidak akan melakukan dan tidak akan menerima suap dari rekanan atau stakeholder. Seperti itu Bu Amin. Baik, terima kasih banyak Bu Kepala. Kemudian Bu, karena tadi Ibu mengungkit terkait dengan pengaduan masyarakat, kalau
yang tadi mungkin disampaikan ya gitu, untuk pengaduan masyarakat kita kalau tidak salah 0 ya Bu sejauh ini ya. Iya Ibu. Nah, itu memang tidak ada yang melapor, maksudnya tidak ada yang menyampaikan pengaduan masyarakat, atau sebetulnya mereka ragu-ragu gitu, mereka takut. Itu pernah kita pastikan nggak Bu kalau memang mereka sudah mengetahui kalau mau melakukan pengaduan masyarakat bisa melalui kanal ini gitu. Alhamdulillah izin Ibu, selama ini kalau kita misalnya pelatihan yang gampang ya, kita face to face pelatihan, saya dari awal menyampaikan pada saat membuka pelatihan atau memberikan materi, saya menyampaikan kalau ada masalah, ada keluhan dalam pelayanan kami, mohon jangan takut menyampaikan pengaduan. Kami ada PTSP, kami ada span lapor, dan itu terintegrasi dengan pusat. Alhamdulillah kita sampaikan seperti itu Ibu, dan alhamdulillah kami ada WA group setiap habis pelatihan, misalnya para medis tidak ada keluhan. Paling kalau misalnya ada masalah, mungkin ada narasumber yang sedikit masih kompetensinya mereka menganggap kurang, paling mereka kasih nilai sedikit agak kurang. Tetapi keluhan secara umum, pengaduan secara umum, keberatan secara umum tidak ada. Misalnya pun itu ada, kami telah mengantisipasi dengan kompensasi. Jadi kami sudah ada kebijakan kompensasi sekiranya ada keluhan, pengaduan atau masalah dari terkait pelayanan ke publik, ke masyarakat, baik itu mahasiswa, baik itu sekolah ataupun ke perusahaan, baik yang berbayar ataupun yang berbayar. Alhamdulillah sampai hari ini Ibu bisa melihat di Spartator tidak ada Ibu, dan kami sudah promosi, ada loh Spartator, silakan jangan takut, ada PTSP, komodator atau japri ke saya. Bahkan saya setiap mengajar bisa menyampaikan ini loh nomor WA saya kalau ada masalah atau ada hal-hal yang ingin diketahui, silahkan japri langsung ke saya. Seperti itu Ibu, izin. Tadi juga Ibu menyampaikan bahwa kita ada kebijakan kompensasi layanan. Nah, mungkin bisa disampaikan juga Bu, bentuk kompensasinya seperti apa? Izin Ibu, kalau kompensasi yang bisa kita berikan kebatas kemampuan kita. Misalnya kita sudah mengandaikan kalau ada keluhan, baik itu PNBP yang berbayar ataupun rupiah murni, maka kita akan pertama otomatis minta maaf. Kedua, kita akan memberikan pelayanan, misalnya pelayanan tambahan, pelayanan gratis. Jadi misalnya kita ada pelatihan berbayar, oke, ikutkan mereka, kita gratiskan mereka. Jadi walaupun yang lain berbayar, kita gratiskan mereka. Atau misalnya ada pelatihan memang biaya negara, kita prioritaskan mereka dulu, kita benda. Seperti itu Ibu. Misalnya juga ada pengujian lingkungan kerja. Kalau selama ini mereka membayar sekian mahal, ternyata mereka komplain, kita udah antisipasi. Ayo kita lakukan sosialisasi gratis tentang bagaimana kondisi pelayanan lingkungan kerja, hasil lingkungan kerja. Ini loh hasilnya. Jadi mereka bukan hanya menerima bentuk laporan yang belum tentu mereka baca, ini loh hasil pengujian lingkungan kerja, tapi kita menyampaikan, kita siap memberikan promosi, sosialisasi ilmu tambahan, bagaimana hasil pengujian ini dapatnya seperti apa, hasilnya seperti apa, resikonya buat lingkungan kerja dan bersot seperti apa. Jadi itu udah kita antisipasi rencana kompensasi sekiranya ada komplain dari masyarakat. Seperti itu Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu. Nah, kemudian Bu, yang saya tanyakan lagi terkait dengan inovasi-inovasi yang kita miliki gitu. Tadi Ibu menyampaikan ada beberapa inovasi yang kita miliki. Inovasi ini apakah pernah kita review? Maksudnya inovasi ini apakah kemudian menghasilkan SOP baru dan kita lakukan review dengan SOP yang sudah ada Bu?
Dan mungkin bisa disampaikan perubahan SOP-nya seperti apa dari segi jumlah ya Bu, ketika kita belum memiliki inovasi-inovasi ini berapa SOP, kemudian ketika sudah ada inovasi-inovasi ini termasuk juga rencana tindak agen perubahan yang kita miliki, apakah ada terjadi penambahan atau justru pengurangan SOP? Izin Ibu, inovasi ini karena ini baru, mohon maaf, ini baru tahun kemarin kita masih aplikasi 3BG. Kalau inovasi tahun ini kita safety, Galika 3, emasku, every Monday, sharing, kinerja utama, sate sapi dan lain-lain, semua itu baru kita operasi tahun ini. Jadi baru kita lakukan. Jadi belum kita review bagaimana dampaknya. Tapi alhamdulillah, misalnya emasku, every Monday, jadi setiap Senin, kalau memang tidak ada kesibukan yang padat, tidak ada kegiatan, tidak ada Jakarta, tidak ada crowding teman-teman lapangan, kita nyaris 50% lebih lah yang hadir di kantor. Ayo, setiap minggu kita sharing. Kinerjanya apa sih? Apa yang telah kamu lakukan? Seminggu ini ngapain? Dampaknya apa? Hasilnya apa buat organisasi? Nah itu kita akan pada awal kita masih merencanakan. Jadi kita oke, minggu depan bagian pelatihan ya, minggu depan tukar teknis ya. Jadi kita nggak menunjuk orang, tetapi paling tidak tahap awal ini kita masih belajar bagaimana inovasi-inovasi ini kita biasakan. Memang sesuatu yang baru agak berat Ibu izin. Jadi emasku ini setiap minggu setelah apel pagi balai, ayo kita masuk aula menunggu apel Dirjen. Jadi kita ada waktu jeda dari jam 8.30 setelah apel pagi balai, kita menunggu jeda apel Dirjen di Wasnaker jam 9.30 waktu Makassar. Nah, waktu kosong itu ayo sharing kinerja supaya kita menilai kalian ini bagus benar apa enggak, seperti apa sih. Karena ini kita mengantisipasi SKP ini harus terintegrasi di e-performance. Nanti ke depan e-performance kalian akan terpotong kinerja kalau kinerja tidak sesuai SKP untuk kinerja organisasi. Nah ini salah satu terobosan bagaimana sampai hari ini kita belum review karena memang kita masih proses belajar adaptasi dengan inovasi baru dan memang baru tahun ini yang kita jalani. Jadi mungkin rencana akhir tahun akan melihat dampaknya seperti apa sih kita akan review. Nah terkait SOP, alhamdulillah SOP 3 pelayanan utama balai, baik itu pengujian lingkungan kerja, baik itu pemeriksaan kesehatan kerja dan pelatihan, setiap tahun kita ada temu pelanggan Ibu, kita ada temu pelanggan mengundang stakeholder baik itu akademisi, bisnis dan government, kita undang. Seperti ini kita pelayanan selama ini Bapak Ibu menerima pelayanan kami baik itu pelatihan maupun pengujian. Kira-kira apa yang perlu kita perbaiki ke depan? Termasuk SOP kita seperti ini. Jadi alhamdulillah tahun ini kita lakukan secara hybrid. Ada online offline, tahun kemarin lewat May Day total online kita lakukan temu pelanggan. Tahun sebelumnya kita juga jadi setiap tahun kita ada review SOP terkait kegiatan kami itu. Terkait rencana tindak lanjut semua kembali ke hasil review, kembali hasil pembahasan saat temu pelanggan kita tindak lanjuti. Ternyata SOP masih dianggap tetap berlaku selama ini. Kecuali SOP pandemi, kita sampaikan ini loh SOP pandemi kita bikin tambahan pelayanan kami bahwa semua awalnya kita nggak berani, apalagi kondisi pandemi kita melakukan pengujian pemeriksaan kesehatan itu Ibu izin kita itu meniup. Bayangkan kondisi kita buat ngomong aja nggak boleh pakai masker, pasien harus diperiksa meniup pakai tabung sekencang-kencangnya. Itu kita dengan berani melakukan di kondisi pandemi. Kenapa? Terdesak dengan tantangan tuntutan pelayanan, permintaan pelanggan, terdesak dengan target PNBP yang harus kita kejar. Nah, alhamdulillah tingginya loyalitas pegawai mengatakan
Siap Ibu, kami siap jalan. Saya sudah menyampaikan, mohon maaf saya nggak siap. Saya nggak bisa menanggung resiko seandainya terjadi sesuatu di lapangan. Apalagi contoh maaf Ibu, pelayanan kami yang kemarin hampir 1.000 orang karyawan di Papua. Teman-teman itu harus 1 bulan di sana mengerjakan pengujian. Saya itu tiap hari komunikasi berdoa bagaimana kondisi kalian di sana. Bayangkan mereka harus melakukan pengujian, pemeriksaan spirometer, meniup kencang-kencang, kondisi COVID, karena kita tuntutan profesionalitas, tuntutan kinerja, tuntutan pemberian pelayanan maksimal kepada perusahaan, dan mereka komitmen menyiapkan SOP kita. Mereka mau, kami mau begini. Mereka siapkan. Alhamdulillah, teman berangkat yang sehat kembali dengan sehat. Alhamdulillah. Seperti itulah perjuangan kami Ibu. Jadi SOP kami dari usaha berpelan, dan alhamdulillah ada perubahan. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Bu Kepala. Mohon izin mungkin kalau dari saya sudah cukup Bapak Ibu. Terima kasih banyak. Tapi mungkin tadi terkait dengan data yang diminta ya. Tadi terkait dengan data perusahaan yang jumlah perusahaan yang harus kita lakukan pengujian atau penelitian, dan juga berapa perusahaan yang sudah paham kalau perlu ada pengujian atau pelatihan K3. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan dokumen identifikasi atau pemetaan risiko, berikut juga dengan mitigasinya. Dan yang ketiga adalah mungkin saya mau minta juga informasi detail atas inovasi-inovasi yang kita miliki, seperti latar belakangnya, kemudian penjelasan detail terkait dengan inovasi ini, dan juga kalau mungkin ada ya Bu dampaknya terhadap kinerja kita seperti apa. Jadi tiga informasi tambahan atau dokumen tambahan tersebut nanti bisa disampaikan kepada kami. Untuk nomornya nanti akan saya sampaikan melalui kolom chat. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mungkin dari saya sudah cukup. Dari Bu Hati mungkin ada tambahan. Silakan Bu Hati. Mohon izin, sepertinya Bu Hati sedang meninggalkan ruang Zoom ini sebentar. Kalau begitu kami tutup saja. Mohon izin Bapak Ibu. Terima kasih atas kehadirannya pada siang atau sore hari ini. Mungkin dari Bu Kepala sebelum kami tutup ada yang ingin tambahkan lagi, silakan Bu. Izin Ibu, saya sedikit mengulang kembali dokumen yang diminta 234. Yang pertama dari Ibu Laure, dokumen identifikasi pemetaan risiko dan mitigasi. Yang kedua, penjelasan inovasi secara singkat, dan yang ketiga dampaknya. Seperti itu Ibu? Iya, betul. Kalau mungkin bisa disampaikan juga latar belakang dari inovasi itu seperti apa? Ya. Ya, Insya Allah Ibu. Nanti kami kirim per kapan itu? Kalau bisa dalam waktu 2-3 hari ini sih Bu. Insya Allah Ibu. Nanti di chat begini ya. Nanti disampaikan ke nomor WA tim sekretariat kami. Untuk nomornya sudah saya sampaikan di kolom chat. Oke. Ya. Baik. Kalau begitu, terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya pada kegiatan evaluasi sore hari ini. Mohon maaf apabila dari kami, tim penilaian nasional, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu. Izinkan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan salam sehat Bapak Ibu sekalian. Izin Ibu sekadar penutup juga dari kami. Ibu Laure yang kami banggakan, yang kami hormati, mungkin Bu Hani mungkin udah keluar. Terima kasih atas kesempatan dan masukan-masukannya pada kami.
Kami siap dan berupaya untuk berubah menjadi lebih baik, Ibu. Namun kami juga menyadari bahwa apa yang kami upayakan belumlah maksimal. Tapi satu hal yang Ibu Lauren Abu Hadni bisa pegang, bahwa kami punya semangat dan komitmen bersama untuk terus bergerak dalam pembangunan ZI menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah demokrasi bersih. Komitmen kami dalam melangkah 9 nilai anti korupsi, juria bersih, kesehatan, dan meningkatkan budaya pelayanan prima yang agile, sehingga harapan besar kami Balai Karya Makassar yang berakhlak dan bangga melayani bangsa layak untuk mendapatkan predikat WBK. Sekali lagi terima kasih Ibu. Mohon maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dari kami juga. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terima kasih banyak Bapak Ibu atas kehadirannya pada sore hari ini. Bapak Ibu sudah dapat meninggalkan